Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan hasil pembahasan kelompok kami pada mata kuliah epidemiologi lanjut dengan materi ukuran asosiasi dan dampak dalam epidemiologi. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM. Selanjutnya, anggota dari kelompok 3 adalah yang pertama Pesona Destritina dan saya sendiri Rini Zalfia Yuza. Outline dalam pembahasan kali ini adalah ukuran dasar epidemiologi yang terdiri dari rate, proporsi, dan rasio. Yang kedua, ukuran frekuensi epidemiologi yang terdiri dari insidensi, prevalence, attack rate, dan mortalitas. Dan yang ketiga yaitu ukuran kekuatan hubungan yang terdiri dari relative risk, odds ratio, dan ukuran dampak potensial. Nah, epidemiologi secara komprehensif merupakan ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan frekuensi penyakit dan status kesehatan pada populasi manusia. Definisi tersebut ini mengisyaratkan bahwa epidemiologi pada dasarnya merupakan ilmu empirik kuantitatif yang banyak melibatkan pengamatan dan pengukuran yang sistematis tentang frekuensi penyakit dan sejumlah faktor-faktor yang dipelajari hubungannya dengan penyakit. Kita masuk kepada ukuran dampak epidemiologi. Data kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan secara khusus untuk menyusun setiap program kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan. Berbagai indikator kesehatan yang dipakai untuk mengevaluasi program kesehatan ini adalah rate, rasio, dan proporsi. Yang pertama kita bahas rate. Nilai rate dalam epidemiologi menunjukkan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk dan peristiwa tersebut berlangsung dalam suatu batas waktu tertentu. Rate dinyatakan dalam bentuk X per Y dikali dengan K, yaitu konstanta. Yang kedua, proporsi. Proporsi merupakan perbandingan yang mengukur kemungkinan terjadinya peristiwa tertentu, di mana membandingkan suatu peristiwa dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena peristiwa yang dimaksud dalam waktu yang sama, yang menyatakan dalam persen atau per min. Proporsi dinyatakan dalam bentuk X per Y, di mana X merupakan bagian dari Y, dan Y merupakan keseluruhan kejadian atau disebut dengan 100%, dan X merupakan bagian dari 100% tersebut. Proporsi sering dinyatakan dalam bentuk persentase dan kadang dinyatakan dalam bentuk per min. Yang ketiga yaitu rasio. Rasio dinyatakan dalam bentuk X per Y, di mana X tidak mempunyai keterkaitan dengan Y dan tidak dinyatakan dalam bentuk persentase, melainkan dalam suatu pecahan. Misalnya perbandingan kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan. Biasanya itu dibandingkan dalam bentuk 1/2, 1/4, dan bentuk pecahan lain. Selanjutnya ukuran frekuensi epidemiologi. Ukuran frekuensi epidemiologi yang pertama yaitu insidensi. Insidensi merupakan kejadian atau suatu kasus penyakit baru yang baru saja melewati fase klinik dalam riwayat alamiah penyakit. Insidensi dinyatakan dalam bentuk IR sama dengan jumlah penyakit baru dibagi dengan jumlah populasi berisiko dikali dengan konstanta. Yang kedua yaitu prevalence. Menurut NOR, prevalence merupakan angka kejadian penyakit pada populasi tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula. Perbedaannya terletak pada pembilang yang merupakan jumlah semua orang yang sakit dan juga jumlah semua orang yang sudah lama sakit atau kita sebut dengan kasus lama. Nah, menurut Budiarto, ukuran dalam prevalence ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu point prevalence dan yang kedua yaitu period of prevalence. Point prevalence merupakan
Jumlah penderita lama dan baru pada suatu saat dibagi dengan jumlah penduduk yang pada saat itu, yang dinyatakan dalam bentuk persen atau per mil. Poin prevalence dinyatakan dalam bentuk kasus penyakit dibagi dengan populasi total. Sedangkan period of prevalence merupakan perpaduan prevalensi dan insidensi. Prevalence periode merupakan probabilitas individu dari populasi untuk terkena penyakit pada saat dimulainya pengamatan atau selama waktu tertentu pengamatan. Prevalence of prevalence, period of prevalence dinyatakan dalam bentuk PP sama dengan jumlah kasus saat ini dibagi sejumlah penduduk selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu attack rates. Attack rate menurut Riyadi dan Wijayan berhubungan linear dengan point of prevalence rate, di mana point of prevalence rate digunakan pada penyakit-penyakit yang berlangsung tidak akut atau lama, maka attack rate justru digunakan pada kejadian akut, yaitu pada letupan atau kejadian KLB. Attack rate dinyatakan dalam bentuk jumlah penyakit baru dibagi dengan jumlah populasi berisiko. Selanjutnya yaitu mortalitas. Mortalitas atau angka kematian merupakan suatu ukuran frekuensi terjadinya kematian dalam suatu populasi tertentu selama waktu tertentu pula. Angka mortalitas ini sering digunakan sebagai salah satu indikator dari tingkat keparahan dalam suatu penyakit. Nah, menurut Norton 2008, ia membagi angka kematian dalam bentuk CDR, yaitu angka kematian umum, kemudian AKB, angka kematian bayi, NMR, yaitu angka kematian neonatal, selanjutnya PMR, angka kematian pembilang penyebut, angka kematian perinatal, kemudian AKI atau angka kematian ibu, kemudian SCDR, yaitu angka kematian sebab khusus, dan CFR, yaitu angka kematian pada penyakit tertentu. Selanjutnya kita membahas ukuran kekuatan dalam hubungan. Yang pertama yaitu relative risk. Relative risk digunakan hanya sebagai pengukur peluang atau probabilitas. Dengan probabilitas ini dapat dipertanyakan berapa probabilitas sebagian kelompok menjadi sakit atau kalau mereka terpajan, dan berapa probabilitas yang tidak kena sakit kalau tidak terpajal. Itu menurut Riyadi dan Wijayanti tahun 2014. Relative risk ini dinyatakan dalam bentuk insiden rate kelompok terpapar dibagi dengan insiden rate kelompok tidak terpapar. Contohnya yaitu pada suatu pabrik cat didapatkan 1.000 orang yang tereksposur oleh bahan kimia cat yang dapat menyebabkan kanker kulit. Dari 1.000 orang yang diteliti yang terpapar, didapatkan bahwa 100 orang memiliki gejala kanker kulit dan 900 orang tidak memiliki gejala kanker kulit. Dan diambil 2.000 orang pada selain pabrik pabrik cat yang dimana karyawannya tidak terpapar oleh bahan kimia, ditemukan 25 orang memiliki ciri-ciri terjadinya kanker kulit dan 1975 orang tidak memiliki gejala kanker kulit. Berdasarkan tabel 2x2 di atas yang terlihat, didapatkan bahwa insiden pada kelompok terpapar adalah 100 dibagi 1000 yaitu 0,1. Kemudian insiden kelompok tidak terpapar adalah 25 dibagi 2000 yaitu 0,0125, sehingga didapatkan RR. Tadi telah kita bahas bahwa rumus RR adalah insiden kelompok terpapar dibanding dengan insiden kelompok tidak terpapar, yaitu 0,1 dibagi 0,0125 didapatkan 8. Nah, berdasarkan angka perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa mereka yang mengalami kontak langsung dengan bahan cat tersebut cenderung memiliki peluang 8 kali lebih besar untuk mendapatkan kanker kulit daripada yang tidak mengalami kontak. Selanjutnya yaitu odds ratio. Rumus RR atau odds ratio
yang kita gunakan biasanya pada case control tadi, yaitu A dikali D atau B dikali C dibanding B dikali C pada tabel 2 kali 2. Kita langsung saja masuk kepada contoh. Pada contoh ini kita melihat hubungan kontainer dengan timbulnya demam berdarah. Pada suatu kelurahan, dilihat bahwa terdapat di suatu RW terjadi wabah demam berdarah yang ditandai dengan panas tinggi, yaitu 3-5 hari. Diduga kuat bahwa penyebab demam berdarah ini dimungkinkan karena adanya kontainer yang berada di rumah-rumah penduduk yang tidak higienis. Peristiwanya baru terjadi 1 bulan dan kemudian sempat dilaporkan kepada Dinas Kesehatan tingkat 2. Untuk ini, Dinas Kesehatan mengadakan penelitian dengan mengambil sampel di lapangan. Dari 240 rumah tangga yang anggotanya menderita panas, ternyata 200 rumah tangga ini memiliki kontainer yang tidak terawat. Sebaliknya, dari 220 rumah tangga yang tidak mengalami keluhan pada anggota keluarganya, hanya 20 rumah tangga yang memiliki kontainer yang tidak terawat. Berdasarkan tabel 2 kali 2 yang tampak ini, didapatkan bahwa insiden terekspos yaitu 200 dibagi 20 dan non terekspos adalah 40 dibagi 200, sehingga kita dapatkan OR adalah 200 dikali 200 dibagi 40 kali 20, sehingga didapatkan OR sama dengan 50. Dapat disimpulkan bahwa dengan ditemukannya OR 50 kali berarti bahwa rumah tangga yang memelihara kontainer mempunyai kesempatan 50 kali untuk menderita demam berdarah pada anggota keluarganya. Selanjutnya yaitu ukuran dampak potensial. Ukuran dampak potensial yang pertama yaitu attribute fraction atau expose. Bila suatu faktor menjadi penyebab penyakit, pasti ada penderita yang dapat dihindarkan bila faktor tersebut dihilangkan dari populasi. Proporsi penderita yang dapat dihilangkan adalah sebesar insiden yang terpapar dan insiden yang tidak terpapar, atau attribute risk dibagi dengan insiden terpapar yang dapat dinyatakan dalam bentuk attribute risk per insiden terpapar dikali 100%. Yang kedua yaitu population attribute risk, di mana besarnya populasi attribute risk ini sama dengan attribute risk dikalikan dengan proporsi kasus mereka terekspos terhadap total kasus, baik yang terekspos maupun yang tidak terekspos, yang kemudian hasilnya dibagi dengan insiden total penderita per tahun. PAR dinyatakan dalam bentuk attribute risk dikali proporsi kasus dibagi dengan insiden total penderita. Berdasarkan hasil pembahasan kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran dalam epidemiologi digunakan untuk mempermudah tugas kesehatan dalam mengolah data. Hasil dari pengolahan data dapat membantu dalam mengidentifikasi wabah, menghitung kebutuhan pelayanan kesehatan, masalah keterjangkauan, perubahan diagnosis, dan mengamati perubahan dalam pengobatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.